Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidul Bipanda, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 6. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Freud dan psikoanalisisnya, atau dikenal Sigmund Freud dan psikoanalisisnya. Freud lahir di Moravia pada tahun 1856 dalam sebuah keluarga di Austria. Pada tahun 1860, keluarga itu pindah ke Wina dan Freud di situ dilatih sebagai seorang dokter. Pada tahun 1882, di situ Freud mulai mengkhususkan dirinya sebagai seorang anatomi otak. Dia juga bekerja sama dengan neurolog Breuillosev mengobati pasien histeris yang sedang dalam hipnosis. Tiga tahun kemudian, Sigmund Freud pindah ke Paris untuk belajar di bawah neurolog Intisarisen Len Martin Charcot, dan tak lama kemudian ia kembali pada tahun 1886 ke praktik medis swasta. Dalam periode yang sama, ia menikah dengan Martha Bernays, di mana ia di situ memiliki 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pada tahun 1895, bersamaan dengan Breu, Sigmund Freud menerbitkan sebuah hasil karyanya pada Hysterial yang memberikan analisis asli tentang penyakit mental. Secara bertahap ia berhenti menggunakan hipnosis sebagai metode perawatan dan menggantikannya dengan bentuk baru terapi yang dia sebut sebagai psikoanalisis. Jadi pada awalnya di sini Sigmund Freud dia memiliki seorang pasien yang gangguan mental. Dia itu menggunakan cara untuk menyembuhkannya dengan cara hipnosis. Tapi kali ini Sigmund Freud tahap demi tahap dia mulai meninggalkan cara itu dan memulai dengan metode barunya, yaitu psikoanalisis. Premis mendasari metode baru adalah bahwa gejala si pasien yang histeris atau bisa dikatakan gangguan mental itu terjadi karena hasil dari kenangan-kenangan dari trauma psikologis yang telah ditekan oleh pasien itu sendiri. Dalam metode ini, yaitu metode psikoanalisis, Freud kepada pasiennya itu dia menyuruh pasien berbaring di sofa dan disuruhnya itu atau dianjurkannya itu membicarakan apa yang terlintas dalam benaknya. Dalam hal ini pasien itu seolah-olah disuruh untuk mengungkapkan semua apa yang dia rasakan dalam gejala-gejalanya itu. Pada tahun 1923, Sigmund Freud menerbitkan sebuah hasil karya lagi, Ego dan Heidi, di mana ia menyajikan neo dan anatomi yang rumit. Karena tidak pernah takut menghadapi perbantahan ini, Sigmund Freud ia mengajukan sebuah penyimpangan tentang asal-usul agama di masa depan yang penuh prasangka pada tahun 1927. Nah, di situ padahal Sigmund Freud itu sendiri adalah seorang ateis, tapi ini tidak mencegah dia menutupi identitasnya dengan budaya dasar atau dari penghinaan pada kekerasan antisemitisme. Psikoanalisis
Sebenarnya psikoanalisis ini dilarang oleh Nazi ketika Austria dianeksasi oleh Jerman pada tahun 1938. Pada tanggal 23 September 1939, Sigmund Freud wafat atau meninggal dunia disebabkan karena suntikan morfin mematikan yang diberikan oleh dokter isi atas permintaan dia sendiri. Terus pekerjaan yang sebelumnya Sigmund Freud kerjakan sebagai seorang psikoanalisisnya dilanjutkan oleh putri bungsu si dokter tadi itu yang menyuntik Sigmund Freud atas keinginannya Sigmund Freud itu. Nah, dalam set perkuliahan pengantar yang disampaikan antara 1915 dan 1912, Freud merangkum teori psikoanalitiknya dalam dua tesis mendasar. Isi pertama adalah bagian terbesar dari life mental kita, baik perasaan, pikiran, maupun kesadaran ataupun alam tidak sadar. Yang kedua adalah dorongan seksual. Secara luas terkikis, sangat penting tidak hanya sebagai potensi penyebab dari penyakit, terapi, juga sebagai motor dari artistik dan budaya penciptaan. Nah, tanda seksualitas dalam karya seni dan kebudayaan tetaplah besar pada sains, karena sosialisasi menuntut hal-hal yang menyenangkan dari naluri dasar. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen yang di bawah ini, dan subscribe.